Baik, selamat siang, selamat pagi, siang, sore, maupun malam untuk teman-teman yang mengikuti training hari ini. Sebagaimana saya telah janjikan, saya akan memberikan training untuk desinfektan, sehingga nanti diharapkan teman-teman akan bisa lebih mengenal lebih dalam lagi tentang desinfektan. Teman-teman, ketika kita bicara desinfektan, ya, maka kita tidak boleh lupa bahwa di samping desinfektan, ada juga antiseptik. Ya, jadi ada desinfektan, ada antiseptik. Nah, perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya adalah apabila desinfektan itu adalah bahan kimia yang mampu menghancurkan mikroorganisme, tetapi tidak dapat menghancurkan spora bakteri. Ya, jadi kalau kita bicara spektrumnya, ya desinfektan ini luas, ya luas. Tapi nanti tergantung dari jenis desinfektannya ya. Nanti kita akan bagi lagi tuh desinfektan ya. Jadi kita akan lihat nih ya. Desinfektan itu ada golongan-golongannya, ada golongan kuaterner ya, misalnya BKC yaitu benzal kolonium klorida, ada DDAC, didesil dimetil amonium klorida, ada juga sebetulnya didesil dimetil amonium propionat, ya kita singkat sebagai DDAP. Tetapi sayang, kita bicara tentang produk ya, kebanyakan produk itu ketika kita memakai quaternary compound ya, kita akan memakai produk-produk yang benzalkonium klorida ataupun didesil-dimetil amonium klorida. Kemudian yang masuk ke dalam golongan desinfektan yang lain adalah misalnya aldehyde. Ya, aldehyde, misalnya glutathione ya, glutathione kita singkat sebagai GTA, atau orthopetaldehyde kita singkat sebagai OPA. Kemudian succinyldehyde ya kita singkat sebagai SCA. Ya, jadi golongan-golongan aldehyde ya itu ya, dan sebetulnya ada golongan aldehyde yang lain yaitu formaldehyde, tetapi kita tidak masukkan sebagai desinfektan. Kemudian desinfektan yang lain adalah hidrogen peroxide, kemudian ada asam perasetik dan ada kemudian senyawa klorin. Jadi ini adalah contoh-contoh daripada desinfektan. Nah, apa yang dimaksud dengan antiseptik? Antiseptik adalah bahan kimia yang mampu menghancurkan atau menghambat mikroorganisme yang terdapat di dalam jaringan hidup. Jadi kita bicara kalau antiseptik ini khusus untuk yang berkaitan dengan jaringan hidup, misalnya kulit manusia ya. Jadi misalnya kita bicara tentang alkohol, ada povidone iodin, ada chlorhexidine gluconat, ada TTC maupun irgasan, ada mercurochrome. Nah, khusus untuk mercurochrome kelihatannya ini sudah tidak banyak lagi di pasaran ya, karena mercurochrome ini adalah suatu antiseptik yang antiseptik jadul ya, sebelum mungkin dulu povidone iodin muncul ya. Ini mungkin umurnya sepanjang atau seumur daripada alkohol ya, seperti itu. Jadi mercurochrome ini nama lainnya adalah obat merah ya. Bahan dasarnya merkuri demikian. Jadi kalau kita luka ya, luka, maka ketika kita teteskan dengan mercurochrome atau obat merah ini, nah itu rasanya pedih ya. Memang pedih, tetapi nggak lama nanti dia akan sembuh seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang desinfektan dan antiseptik, sekarang kita udah mengetahui ada jenis yang masuk ke dalam golongan desinfektan ya, yang itu untuk kita pakai pada bahan-bahan mati ya, misalnya permukaan, lantai ya, kemudian meja operasi, lampu operasi, atau mungkin juga instrumen operasi ya, seperti itu, instrumen bedah maksud saya. Tetapi ada juga antiseptik yang khusus untuk kulit demikian ya. Baik, kita lanjutkan. Teman-teman, ketika kita bicara desinfektan seperti yang saya katakan tadi ya, desinfektan itu kita bisa bagi dua, yaitu desinfektan tingkat tinggi ya, atau DTT, di dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai high level disinfectant (HLD) ya, atau desinfektan tingkat rendah sampai sedang demikian. Nah, apa yang dimaksud dengan desinfektan tingkat tinggi? Yang dimaksud dengan desinfektan tingkat tinggi adalah bahan atau cairan yang mampu membunuh atau menonaktifkan hampir semua jenis mikroorganisme, termasuk bakteri, virus, jamur, dan beberapa spora bakteri. Namun tidak sekuat sterilisasi yang bisa membunuh semua spora. Demikian ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang desinfektan tingkat tinggi ini adalah
aldehyde ya. Tadi kita sudah singgung aldehyde, isinya adalah glutathione, orthopentaldehyde, succinyldehyde seperti itu. Kemudian ada hidrogen peroksida, ada asam parasetik, demikian. Kemudian desinfektan tingkat rendah sampai sedang adalah bahan kimia desinfektan yang dirancang untuk membunuh sebagian besar bakteri vegetatif, sebagian jamur, dan sebagian besar virus, namun tidak efektif melawan spora bakteri dan mikrobakteria. Demikian. Contohnya misalnya golongan quaternaire yaitu benzoyl klorida, kemudian didesilimetil amonium klorida dan alkohol. Jadi ini kita bisa lihat sekarang ya bahwa desinfektan tingkat tinggi dibandingkan dengan desinfektan tingkat rendah sampai sedang itu yang mana saja. Baik, kita lanjutkan. Teman-teman, ketika kita bicara desinfektan tingkat tinggi misalnya, ya ini ada satu produk nih. Ya. Ini ada satu produk kita ambil contoh ya. Mereknya Sanifact ya. Dia tulis high level disinfektan ya, high level disinfektan. Tulisannya seperti itu. Ya kalau kita lihat seperti ini ya, kita berharap sebetulnya produk ini adalah satu produk yang bisa membunuh kuman hampir semua kuman kecuali sedikit bakteri berspora ya demikian. Ya. Apakah demikian? Ya, kita tidak tahu. Jadi menurut Anda itu gimana nih tentang produk ini ya? Oke. Ternyata kalau kita lihat komposisi aktif utama daripada cairan desinfektan Sanifact ini adalah benzalkonium klorida. Di mana benzalkonium klorida ini kita kenal dia masuk ke dalam golongan quaternary ammonium compound, ya. Nah, ini yang kita lihat ya, ternyata komposisinya ini, teman-teman, ya. Coba kita balikan lagi nih, kita balikan lagi. Bagaimana benzalkonium klorida ini? Dia ada di posisi di mana? Apakah dia ada di high level desinfektan ya atau di desinfektan tingkat rendah atau sedang? Nah, ternyata dia masuk ke dalam ya quaternary ya BKC ini ya benzalkonium klorida dia masuk ke dalam golongan quaternary ammonium dan quaternary ammonium ini masuk ke dalam golongan desinfektan tingkat rendah sampai sedang. Nah, ini masalahnya ya. Jadi itu teman-teman. Jadi kenapa kita perlu untuk mengetahui ya yang mana desinfektan-desinfektan yang masuk ke dalam golongan high level desinfektan, yang mana yang masuk ke dalam golongan desinfektan tingkat rendah sampai sedang. Demikian. Ya, jadi kalau kita bicara suatu produk isinya benzal ammonium klorida tetapi dia apa namanya itu mentasbihkan atau menyatakan diri bahwa dia adalah high level disinfektan itu pasti tidak tepat ya atau bahasa lainnya adalah salah pasti ya. Nah, ini yang jangan sampai kita menjadi blunder ketika kita membawa suatu produk desinfektan ya. Baik, teman-teman. Kita ingat ya bahwa Spalding itu pernah membagi ya peralatan di rumah sakit ya itu menjadi eh, 3 ya, yaitu non critical, kemudian semi critical dan critical. Apa yang dimaksud dengan non critical? Yang dimaksud dengan non critical adalah eh, peralatan-peralatan kesehatan ya yang ada di rumah sakit yang dia hanya kontak dengan kulit saja ya. Misalnya stetoskop ya, kemudian pengukur tekanan darah ya, kemudian pengukur apa lagi? Apa misalnya pokoknya yang nempel-nempel di kulit kita lah ya. Mungkin di tangan, mungkin di dada atau di perut seperti itu di mana dia hanya kontak dengan kulit saja ya. Maka yang dibutuhkan itu hanya eh, desinfektan yang levelnya adalah low sampai intermediate demikian ya. Jadi ini ya. Kemudian kalau kemudian kita meningkat satu level yaitu semi critical. Nah, semi critical ini adalah lebih tinggi lagi ya, yaitu peralatan kesehatan yang dia masuk sampai ke menyentuh mukosa ya, menyentuh mukosa. Jadi misalnya adalah peralatan endoskopi ya, maka dia membutuhkan high level disinfektan demikian. Sementara di atasnya lagi adalah peralatan yang kritikal ya, peralatan yang kritikal ini dia menyentuh sampai ke jaringan tubuh. Nah, jadi misalnya kita buka abdomen, kita buka torak, misalnya seperti itu, dan kemudian dia masuk ya mengenai jaringan tubuh di dalam torak kita atau di dalam abdomen kita, maka dia masuk ke dalam peralatan yang kritikal dan bagaimana cara penanganannya mau tidak mau dia harus kita lakukan
sterilisasi. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi kenapa akhirnya desinfektan itu harus kita bagi-bagi, yaitu memang disesuaikan dengan kebutuhan yang kebetulan sudah dibagi sedemikian rupa oleh Spalding ya. Dan ini prinsip ini sudah lama dilakukan ya. Sementara itu dulu, nanti kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih.